Selamat siang saudara-saudara. Selamat datang pada kebaktian online pada tanggal 5 April 2020. Senang sekali saya bergabung dengan saudara-saudara di dalam kebaktian ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semuanya supaya bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan dalam kebaktian online ini. Mari kita mulai kebaktian ini dengan menyanyikan lagu Terpujilah Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ingin memberi syukur karena Engkau telah menggabungkan kami kembali dan kami boleh berdoa bersama-sama. Kami juga ingin memberi syukur Bapa, walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami masih boleh bersatu dan mengikuti kebaktian online ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu yang baru saja lewat. Terima kasih Engkau telah terus menjaga kami. Engkau terus memberkati kami. Engkau terus memberikan kami apa yang kami perlukan. Kiranya Engkau boleh terus mengajarkan kami untuk bersandar kepada Engkau, untuk percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau adalah Tuhan yang selalu melindungi kami. Bapa, kami juga ingin memberi syukur karena Engkau telah memberikan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang rela datang ke dunia ini, mati di kayu salib, bukan karena Dia adalah orang yang jahat, tapi karena Dia adalah orang yang sungguh kudus, tapi Dia
mau menanggung dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, karena Dia Engkau bangkitkan pada hari ketiga, dan Dia sekarang berada di sisi kanan Engkau. Dan karena Engkau telah membangkitkan Dia kembali, maka kami pun yang percaya kepada Engkau juga akan dibangkitkan, juga akan diberikan kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, Engkau telah menunjukkan kepada kami apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami melalui kehidupan dan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus, juga melalui firman-Mu yang terdapat di dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Tapi seringkali kami tidak mengikuti. Kami mau mencari jalan sendiri. Dengan kesombongan kami melakukan apa yang berkenan di mata kami, bukan apa yang berkenan di mata Engkau. Ampunilah Bapa pada saat-saat seperti itu, dan terima kasih karena Engkau telah berjanji di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kami mengaku akan dosa-dosa kami, maka Engkau akan mengampuni. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Oke, saudara-saudara, sekarang saya akan mengadakan Children's Talk, dan ini juga seperti minggu lalu saya akan memakai bahasa Inggris karena anak-anak banyak yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Hi children, good to have you here today. I hope you've had a good week, and that you are being good to your parents, being kind to your parents, and if you've got brothers or sisters, you've also been good to them. And so today I want to tell you the story about a donkey. Now, I don't know if you feel that sometimes because you are young, sometimes because you are small, you can't do anything that is useful, and so you feel useless. Well, today's story is about this donkey who sort of feels like that, but then something special happened. And so this is the story of this little donkey. There was once a donkey who was minding his own business. He was just standing and munching on his lunch, and he was just being tied as normal to the post, and then suddenly there were a few people who came and untied the donkey. And so the donkey sort of thought, strange, usually I'm not untied during this time. And so anyway, I heard my owners asking the people who were untying me, what are you doing? What do you think you're doing? And those who were untying me said, the master needs it. And then they untied me and led me along to another place, and there I saw this really, really tall, handsome looking dude, and they brought me to him. And then what happened next was that they started putting clothes over my back, and then this tall, handsome dude climbed on me and sat on my back. And then they started leading him towards Jerusalem. And there were lots of people in Jerusalem on that day because people were making their annual pilgrimage to the temple. So there were lots of people along the road. And as the people saw me and the tall, handsome dude sitting on top of me, something really strange happened again. All these people were waving palms, and then they were putting their cloak
on the road in front of me. Wow, I've never walked on the road before with cloaks being laid down on the road. And I thought, wow, this is cool. This is cool. And I was looking to the left, I was looking to the right, and all these people were waving their branches and they were bowing and they were saying, Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King. And then I sort of thought, now who's this guy who's on me? I don't know him. And then I heard somebody said, he is the Messiah. He is the Son of God. He is our King. And then I thought, oh yeah, I heard about this guy. I think his name is Jesus. How lucky am I to have him riding upon my back and going into Jerusalem on this special day. And so I was led with Jesus upon my back and entered Jerusalem. And so when we entered Jerusalem, there were some teachers of the law who weren't very happy at all. And so they said to Jesus, what are you doing? Why are you doing this? And Jesus simply said to these people, why are you asking me to tell these people to keep quiet? Because even if they keep quiet, the stones will shout my name. And then after that, the crowd dispersed and Jesus came off me. And I was led away again back to my master's home. And along the way, going back, I thought, man, what a special day it is. And what a special time it is. And for me, just somebody who is not special. And yet, Jesus rode on me on that special day. And so, kids, remember, just like that little donkey who sort of thought that he's not important, he's useless, and yet, because he was willing, God used him on that special day. And you know what? God can use you too. God likes to use everybody, you and me, and everyone. It doesn't matter. Doesn't matter how good you are, doesn't matter how tall you are, doesn't matter how strong you are, but God wants to use you. The question is, are you willing? So next time, if you think that God is saying to you, would you do this for me? Why don't you say, yes, Lord, I want to do what you want me to do. Okay. Now, what we're going to do is we're going to sing a song, and this song is called Shout Hosanna. And when you watch the video, you will see some actions. So I would encourage you to follow the actions, do the actions. And to the parents, this video clip will be uploaded as a separate video clip so that later on after the service, if your children want to just sing this song again, then you will be able to play it on YouTube. All right, let's sing. Shout Hosanna. Let me hear it again. Everybody up, come on, let's do it. You know this song. Here we go. Jumping up and down, jumping up and down, jumping up and down, shout Hosanna, Hosanna. Jumping up and down, jumping up and down, jumping up and down, shout Hosanna, Hosanna. Here comes Jesus riding on a donkey. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King. Wave the branches of the trees before him. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King. Jesus is alive, Jesus is alive, Jesus
Jesus is alive. Shout Hosanna, Hosanna. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. Shout Hosanna, Hosanna. Here comes Jesus rising up in glory. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King. He's alive. Let's tell the world his story. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King. Jumping up and down, jumping up and down, jumping up and down. Shout Hosanna, Hosanna. Jumping up and down, jumping up and down, jumping up and down. Shout Hosanna, Hosanna. Oh, very good. Oke, bagaimana dengan lagunya? Enak ya lagunya? Saya harap anak-anak bisa menyanyikan lagu itu lagi dan kata-katanya sungguh bagus. Oke, sekarang untuk warta untuk minggu ini. Minggu depan, hari Jumat, akan ada kebaktian online lagi dan itu akan jam 10 dalam bahasa Indonesia. Jadi kebaktian Jumat Agung pada hari Jumat jam 12 siang. Jadi kita tidak mengadakan combined service seperti biasa. Jadi yang Inggris akan mengadakan kebaktian jam 10 dan kita gereja yang berbahasa Indonesia akan mengadakan kebaktian jam 12. Oke. Nah, hari Minggu adalah hari Paskah dan kita akan mengadakan perjamuan kudus karena kita masing-masing di rumah sendiri-sendiri, kan nggak mungkin kalau kita mengadakan perjamuan kudus bersama-sama secara fisik. Tapi saya ingin meminta saudara-saudara yang mau mengikuti perjamuan kudus untuk waktu pergi shopping, silakan tolong beli grape juice atau mau pakai wine boleh juga, atau mau pakai port silakan, apa saja, mau pakai jus apapun juga boleh, dan juga menyiapkan roti supaya nanti hari Minggu, hari Paskah, waktu kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus, saudara-saudara juga bisa ambil roti dan ambil anggur, bisa kita bersama-sama menjalankan perjamuan kudus. Oke. Dan minggu lalu, hari Rabu, kita mengadakan persekutuan doa dengan online. Jadi kalau saudara-saudara mau ikut persekutuan doa secara online, silakan teks atau email atau WhatsApp saya, dan saya nanti bisa mengirimkan link supaya saudara bisa join persekutuan doa. Dan juga hari Jumat kemarin lusa kita juga mengadakan Bible Study secara online. Cukup banyak orang yang datang, kalau nggak salah kira-kira ada mungkin ada hampir sampai 20 orang. Jadi juga kalau mau ikut Bible Study, tolong email atau teks ke saya dan nanti saya bisa mengirimkan link kepada saudara-saudara. Saya juga mau mengingatkan saudara-saudara untuk kalau yang bisa untuk jangan lupa memasukkan persembahan secara online di account gereja yang sekarang di bawah ini ada nomor account-nya. Juga kalau umpamanya saudara-saudara tidak sempat mencatat account number yang sekarang ada di bawah layar, saudara-saudara bisa minta kepada Bapak Wilson Suryadi, dia akan memberikan. Oke, sampai di sini saja wartanya. Dan sekarang saya mengundang Pak Hadi untuk membawakan doa syafaat. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam doa dan kita akhiri dengan doa Bapa kami.
Bapa yang di dalam surga, Bapa, kami kembali berseru kepadamu, dan kami percaya Engkau mengetahui apa yang menjadi hal yang kami serukan pada hari ini. Bapa, ada begitu banyak hal yang terjadi, dan terlebih yang paling berat adalah wabah yang sedang menjangkau seluruh dunia, yaitu wabah virus corona. Bapa, kami tahu kami jauh daripada menguasai hal ini, dan kami hanya mohon kepadamu, kami hanya mohon kepada pertolonganmu dan pemeliharaanmu bagi semua kami anak-anakmu, bahkan bagi semua manusia di seluruh muka bumi. Bapa, kami berdoa biarlah hikmat-Mu yang menyertai setiap para dokter, setiap para juru rawat yang harus menangani masalah ini di rumah sakit dimanapun mereka berada. Begitu juga kami berdoa bagi kepala-kepala negara di seluruh muka bumi, sehingga mereka boleh mengambil kebijaksanaan yang tepat sesuai dengan bimbingan-Mu, sehingga mereka boleh membawa bangsanya masing-masing untuk boleh lepas daripada wabah ini, dan boleh membawa bangsanya untuk datang kepadamu. Bapa, kami juga ingat akan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang lain yang di dalam perjuangannya, dalam pelayanannya, baik kepada jemaat, baik kepada anak-anak-Mu yang lain. Bapa, mereka yang menghadapi semua hal ini di garis yang paling depan. Kami percaya tangan-Mu senantiasa menolong, menopang mereka, dan Roh-Mu yang bekerja terus membimbing mereka, sehingga mereka boleh menghadapinya semua dengan suatu keteguhan di dalam iman, dan suatu percaya yang teguh akan kasih karunia-Mu. Untuk itu Bapa, kami serahkan para hamba-Mu dan pekerja-pekerja-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau juga yang memberikan perlindungan, Engkau juga yang memberikan mereka kelepasan daripada pengaruh virus ini. Untuk itu Bapa, biarlah kiranya kami sekali lagi mengucap syukur dan berterima kasih. Kami juga berdoa bagi para anak-anak-Mu, bagi orang-orang yang sudah usia lanjut. Bapa, biarlah kiranya Kau juga yang memimpin mereka, menolong dan menghibur mereka di dalam keberadaan mereka di rumahnya masing-masing. Biarlah kiranya mereka boleh dengan tenang menghadapi semua masa-masa yang sulit ini, dan penuh pengharapan dan penuh penyerahan ke dalam tangan-Mu. Kau yang menjaga mereka, Kau memimpin mereka, sehingga mereka boleh menghadapinya dan melewatinya masa-masa sulit ini dengan anugerah dan kasih yang daripada-Mu. Bapa, kami juga berdoa bagi para hamba-hamba-Mu yang melayani setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau juga yang terus menopang mereka, membimbing mereka, meskipun mereka harus menjangkau para jemaatnya dengan jarak jauh, melalui komunikasi yang ada. Tapi biarlah itu semua boleh menjadi efektif dan boleh menuntun kami semua untuk tetap tekun dan tetap setia di dalam kasih karunia-Mu. Dan kami terus berdoa di dalam kehidupan ini, sehingga kami boleh lepas dari semua ini. Bapa, hal yang paling akhir, biarlah kiranya Engkau membimbing kami satu persatu. Kau memberikan kami hikmat, sehingga melalui apa yang terjadi saat-saat ini, biarlah kami boleh mengkaji kembali apa yang menjadi komitmen kami, bagi kepercayaan kami, bagi penyerahan diri kami kepadamu, dan bagi semua hal yang kami taruhkan di dalam kasih karunia-Mu ini. Bapa, biarlah kiranya kami boleh kembali kepada kasih kami yang mula-mula. Kami boleh mengerti akan rencana, akan kehendak-Mu di dalam apa yang terjadi dan di dalam apa yang Engkau sudah ciptakan semua ini. Untuk itu Bapa, biarlah kiranya Engkau tuntun kami kembali semua ke dalam alam yang semestinya kami lakukan di dalam kebenaran-Mu. Dan biarlah kiranya melalui ini semua kami boleh melakukan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa atas semua ini, dan kami percaya kami hanya boleh mengandalkan kepadamu, karena Engkaulah Bapa, Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Kudus.
Kaulah Allah yang menciptakan kami semua ini. Kau pencipta alam semesta ini. Terima kasih Bapa, dan kami akhiri doa kami ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Mari kita bersuara mengatakan, Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mendengarkan pembacaan firman yang akan dibawakan oleh Desi. Pembacaan Alkitab pada siang hari ini terambil dari Injil Markus pasal ke-11 ayat 11 sampai 14 dan ayat 20 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana, ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 murid-muridnya. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh, ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ayat ke-20 sampai ke-25. Pagi-pagi, ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang-barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita menyanyikan lagu "Ku Berserah Kepada Allahku". Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera.
terimalah baik membimbingku tetap. Ku dihentar dan tak gentar. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di tempatlah ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di tempatlah ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan di mana siang hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh memberkati kami, Engkau urapi kami satu persatu dengan Roh Kudus-Mu, supaya hati kami, mata kami, telinga kami, pikiran kami, semuanya terbuka. Kami mau mendengarkan, kami bisa mengerti, dan kami mau melakukan segala perintah-perintah-Mu. Urapilah hamba-Mu supaya semua yang keluar dari mulutnya hanya membesarkan dan memuliakan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, hari ini adalah hari Minggu Palma atau Palm Sunday. Dan pada hari Minggu Palma, kita mengingat waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dengan jaya. Dia diangkat-angkat, dipuji-puji oleh orang-orang yang sedang menuju ke Yerusalem. Seperti yang saya tadi sudah ceritakan di Children's Talk, Yesus masuk ke Yerusalem dengan keledai. Teks kita hari ini memberitahu kepada kita apa yang terjadi setelah dia masuk ke Yerusalem. Teks kita menunjukkan bahwa waktu Yesus masuk ke Yerusalem, dia hanya singgah di sana sebentar karena waktu sudah mulai malam. Jadi dia terus keluar dari Yerusalem. Dia pergi ke desa Betania. Dan desa Betania ini kira-kira 2 atau 3 kilometer dari Yerusalem. Jadi tidak jauh. Mereka bermalam di Betania dan besok paginya mereka kembali lagi ke Yerusalem. Waktu mereka meninggalkan Betania, Tuhan Yesus merasa lapar dan Tuhan Yesus melihat sebuah pohon ara. Karena Tuhan Yesus lapar, dia pikir, oh ada pohon ara, saya bisa makan buahnya. Karena pohon itu kelihatannya sepertinya ada buah. Jadi Tuhan Yesus datang mendekati pohon itu, tapi dia tidak mendapatkan buah. Dan murid-muridnya kaget mendengar Tuhan mengutuk pohon ara itu. Tapi maka dari itu, murid-muridnya mencatat. Oke? Jadi mereka terus meneruskan perjalanan mereka ke Yerusalem. Dan di Yerusalem mereka 1 harian di Yerusalem. Waktu sudah malam lagi, mereka keluar lagi dari Yerusalem, kembali pergi ke Betania.
bermalam di Betania lagi. Keesokan harinya mereka mau pergi lagi ke Yerusalem. Dan pada saat itu mereka melihat pohon yang dikutuk oleh Tuhan Yesus sudah kering. Kering sampai ke akar-akarnya. Nah, disinilah Tuhan Yesus, di sini teks kita terus mulai. Di dalam teks kita hari ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya tentang iman. Mengapa saudara-saudara? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan ditangkap. Dia akan disalibkan dan dia akan mati. Dan pasti murid-muridnya akan takut. Pasti murid-muridnya akan merasa down. Jadi Tuhan Yesus ingin menguatkan mereka, mengajarkan mereka tentang iman yang kuat supaya mereka bisa berpegang teguh. Tapi teks kita hari ini juga berlaku untuk kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi Tuhan ingin mengajarkan murid-muridnya bagaimana bisa mempunyai iman yang kuat, iman yang teguh. Dia mau mengajar tentang iman. Ada 3 hal yang Yesus ingin ajarkan kepada murid-muridnya dan juga berarti untuk kita juga. Pertama, Yesus ingin mengajarkan murid-muridnya supaya mereka mempunyai iman yang tidak ragu. Walaupun menghadapi hal-hal yang parah sekali, yang susah sekali, yang mustahil bisa mereka atasi. Tuhan Yesus mengatakan, percayalah. Percayalah. Dalam ayat 23, Yesus mengatakan, apa yang aku katakan ini benar. Kalau kalian masing-masing percaya penuh, kamu juga bisa membuat keajaiban-keajaiban seperti ini. Contohnya, kamu bisa meminta kepada Allah, biarlah gunung ini pindah ke dalam laut. Tetapi kamu harus percaya penuh dan tidak ragu bahwa Allah pasti akan melakukan apa yang kamu minta. Itu tadi ayat 23 saya bacakan dari terjemahan sederhana Indonesia. Perhatikan kata-kata Yesus yang mengatakan, apa yang aku katakan ini benar. Berarti, kata-kata Tuhan Yesus setelah frasa itu adalah sesuatu yang benar. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, dia mengatakan, I tell you the truth. Dengan kata lain, Yesus mengatakan, hey, dengar baik-baik. Dengar baik-baik karena saya mau mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang benar. Perhatikan baik-baik. Buka telinga. Nah, kalau kita sekarang sedang memperhatikan kata-kata Yesus, pasti ada yang mengatakan, hah? Jadi, apakah yang Tuhan Yesus katakan ini sebenarnya sesuatu yang sungguh literal? Berarti saya bisa pergi ke Mount Eden dan saya berdiri di bawah Mount Eden dan saya mengatakan, hai Mount Eden, pergilah engkau sekarang dari sini, pergi ke Auckland Harbor. Apakah itu yang Tuhan Yesus maksudkan? Tidak, saudara-saudara. Yesus menggambarkan di sini, Yesus sebenarnya memberikan satu kiasan, satu metafora untuk menggambarkan sesuatu yang mustahil yang dihadapi oleh seseorang yang berdoa, yaitu gunung yang besar. Satu tantangan dalam kehidupan yang sangat berat. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus mau mengatakan
Walaupun situasi itu mustahil, walaupun situasi itu sangat susah, tapi kalau engkau berdoa dan kau percaya penuh, itu akan terjadi. Jadi saudara-saudara, Yesus ingin mengajarkan supaya murid-muridnya mempunyai iman yang kuat. Mengapa? Mengapa? Kalau saya tanya saudara-saudara, apa yang bisa membantu kita dalam kehidupan kita kalau kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita? Sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat susah sekali. Dan kita merasa khawatir. Apa yang bisa membantu? Jawabnya pasti adalah iman, bukan? Iman kita ini yang bisa membantu kita. Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayat 25. Di sana dikatakan, janganlah khawatir tentang apa saja yang kamu butuhkan dalam hidupmu. Mengapa? Mengapa Tuhan mengatakan seperti itu? Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Jawabnya kita dapatkan di dalam Matius 6 ayat 33. Dan bunyinya seperti ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengatakan, percayalah. Percayalah kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Jadi, kalau saya tanya juga saudara-saudara, apa yang bisa membantu kita kalau kita menghadapi kekecewaan dalam kehidupan kita? Jawabannya, ya iman kita juga, iman yang kuat. Mengapa? Mengapa? Karena Roma 8 ayat 28 mengatakan, sekarang kita boleh yakin bahwa bagi kita semua yang mengasihi Dia, Allah selalu mengatur semua hal yang kita alami dan hadapi, supaya hal-hal itu menghasilkan kebaikan. Percayalah bahwa Tuhan akan melakukan hal yang baik dalam kehidupan. Segala hal yang kita hadapi itu semuanya akan dijadikan baik. Saudara-saudara, kalau saya tanya lagi, kalau kita menghadapi satu penyakit, atau mungkin kita sekarang sudah diambang kematian, apa yang bisa membantu kita? Jawabnya, iman kita. Mengapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyembuhkan. Salah satu nama Tuhan kita yaitu Yahweh, tapi ada yang keduanya. Jadi Yahweh Tuhan, Tuhan apa? Ada Yahweh Rafa. Yahweh Rafa itu artinya Allah yang menyembuhkan. Jadi saudara-saudara, kalau kita sakit, percayalah. Tapi bagaimana kalau kita merasa bahwa sebentar lagi kita akan dipanggil oleh Tuhan? Iman kita juga bisa membantu kita. Kenapa? Karena Tuhan kita telah membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Dan kalau kita percaya, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi berarti saudara-saudara, apapun yang kita hadapi, kalau kita mempunyai iman yang kuat, maka kita bisa mengatasinya. Kita bisa menghadapi. Kita bisa mempunyai iman yang bisa berkata, hai gunung, pindahlah ke dalam laut. Jadi itu hal yang pertama. Tuhan ingin mengajar murid-muridnya dan kita supaya mempunyai iman yang seperti itu. Kedua, Yesus mau memberikan kita petunjuk bagaimana kita bisa mempunyai iman yang seperti itu yang dikatakan di dalam ayat 23.
iman yang kuat, iman yang tidak ragu, iman yang percaya sepenuhnya. Dalam ayat 24 di sana dikatakan, karena itu aku menasehatkan setiap kalian saat kamu berdoa, meminta sesuatu, percayalah seperti ini. Allah sudah memberikan yang saya minta kepadanya. Maka hal itu akan Allah berikan kepadamu. Jadi saudara-saudara, menurut ayat 24, kalau saya tanya, bagaimana kita bisa mendapatkan iman yang kuat, iman yang digambarkan oleh Yesus di dalam ayat 23? Jawabnya adalah berdoa. Berdoa. Tapi ini bukan hanya doa yang asal-asal saja, saudara-saudara. Menurut Yesus kita harus berdoa penuh dengan kepercayaan bahwa apa yang kita minta sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, mungkin di sini ada yang mengatakan, jadi apakah berarti apa saja yang saya minta pasti diberikan oleh Tuhan? Apa jawabnya? Pertanyaan itu. Jawabannya adalah iya dan tidak. Ya. Tidak kalau apa yang kita minta kepada Tuhan tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan jalan ke sini, tapi kita mau jalan ke situ. Kita minta sama Tuhan dan kita percaya dengan penuh, dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan memberikan. Tapi kalau kehendak Tuhan seperti jalan ke sini dan kita mau jalan ke sana, tidak akan diberikan. Saya kasih contoh, saudara-saudara. Kalau kita sudah punya mobil itu oke, ya. Dibilang jelek sekali juga enggak, tapi dibilang bagus sekali juga enggak. Dan karena kita tidak puas dengan mobil itu, kita berdoa, Tuhan, saya mau minta mobil yang bagus, yang mewah, yang jauh lebih bagus dari apa yang saya ada sekarang. Kira-kira bagaimana? Apakah Tuhan akan memberikan? Saya rasa tidak, saudara-saudara. Karena apa? Karena itu bukan keperluan. Itu hanya keinginan, saya mau. Saya sudah ada, tapi saya tidak puas hati. Maka Tuhan tidak akan memberikan, saudara-saudara. Tapi kalau kita berdoa sejajar, sejalan dengan kehendak Tuhan jalan seperti ke sini, dan kita juga mau jalan yang sama. Dan kita menghadapi halangan, kita menghadapi tantangan. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolonglah. Pasti, saudara-saudara, kita akan diberikan apa yang kita minta. Saudara-saudara, doa itu kuasanya kuat sekali. Mungkin saudara-saudara pernah dengar seseorang yang namanya George Mueller. Dia ini di Inggris dan dia mendirikan panti asuhan di Inggris. George Mueller ini percaya dengan kuasa doa. Dia punya iman yang sangat kuat sekali. Tahukah saudara-saudara bahwa George Mueller, dia itu bisa mendapatkan mata uang sekarang, ya, kalau di kurs waktu dari dulu sampai sekarang itu $150 juta, saudara-saudara. Dia bisa mendapatkan uang itu, tapi sama sekali dia tidak pernah minta kepada orang. Dia hanya berdoa, saudara-saudara. Hebat ya, dia hanya berdoa. Dia bukan orang yang kaya, saudara-saudara. Dia hanya mempunyai iman yang kuat dan dia percaya kalau dia berdoa dan dia yakin bahwa kehendak Tuhan adalah untuk dia mendirikan panti asuhan, pasti Tuhan akan menyediakan apa yang dia perlukan. Jadi dia berdoa. Seringkali dia berdoa. Seringkali panti asuhan itu tidak cukup makannya. Dia hanya berdoa. Dan ada yang memberikan makanan. Satu contoh yang benar-benar terjadi adalah pada satu hari, seperti biasanya pada pagi-pagi hari sebelum mereka sarapan, George Mueller dengan anak-anak panti asuhannya, sebelum makan pagi,
Mereka duduk di meja bersama-sama dan George Mueller berdoa. Dia berdoa memberi syukur kepada Tuhan untuk makanan yang mereka akan nikmati sebentar ini. Tapi dia tahu, saudara-saudara, bahwa sebenarnya tidak ada makanan. Di dapur tidak ada makanan sedikit pun untuk anak-anak panti asuhan dan juga untuk George. Tapi dia masih tetap berdoa, terima kasih Tuhan untuk makanan yang bisa kita nikmati nanti sebentar ini. Baru saja dia mengatakan amin, tahu-tahu pintu depan ada yang mengetok, tok 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 tok. Saudara-saudara tahu siapa yang datang? Yang datang itu adalah tukang roti. Tukang roti yang bersebelahan dengan panti asuhan itu. George Mueller tidak minta kepada tukang roti, tapi tukang roti itu membawakan roti. Roti yang baru saja yang dipanggang, yang fresh, yang masih empuk, yang masih hangat, dibawakan kepada George. Dia katakan, ini saya berikan kepada engkau. Tahukah saudara-saudara, mereka cukup makannya, malah berlebihan. Itulah kuasa doa. Kuasa doa yang sejajar dengan kehendak Tuhan. Jadi itu hal yang kedua. Kalau kita mau mempunyai iman yang kuat, kita harus berdoa. Tapi kita harus berdoa dengan percaya. Hal kedua. Hal ketiga yang Tuhan Yesus mau ajarkan adalah, ini sebenarnya adalah satu peringatan bagi kita. Dia mau mengingatkan kalau kita mau mempunyai iman yang kuat, kita harus bersedia untuk mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Perhatikan apa yang Yesus katakan dalam ayat 25. Di sana dikatakan, saat kamu meminta sesuatu dalam doa, periksalah dirimu sendiri. Kalau kamu sakit hati kepada seseorang, maafkanlah orang itu, supaya Bapamu yang di surga juga mengampuni semua kesalahanmu. Saudara-saudara, apakah saudara-saudara memegang ada kepahitan di dalam hati saudara-saudara karena ada orang lain yang menyakiti hati saudara? Mungkin kata-kata yang dikeluarkan, atau mungkin mereka melakukan sesuatu yang jahat sekali di mata saudara, dan saudara benci sekali sama orang itu. Ampunilah saudara-saudara, ampunilah. Mengapa? Karena kalau kita tidak mengampuni, maka iman yang digambarkan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 23, itu kita tidak bisa mendapatkan. Iman yang seperti itu hanya bisa didapatkan kalau kita mengampuni. Jadi dengan kata lain, kalau kita tidak mau mengampuni, maka itu akan menghalangi pertumbuhan iman kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya kasihkan satu cerita. Satu hari ada dua orang teman yang sedang berjalan, dan mereka berjalan di satu padang pasir. Jadi kering sekali, dan mereka sudah berjalan padang pasir, kan pasir di mana-mana semuanya. Sambil mereka berjalan, tahu-tahu mereka berkelahi. Salah satu dari temannya menampar pipi yang satu lagi. Sakit sekali. Dan yang ditampar itu merasa sakit hatinya. Waktu dia setelah ditampar, dia merasa sakit hatinya. Dia jongkok. Dia ke pasir dan dia menulis, hari ini teman saya yang baik menampar pipi saya. Saya sakit sekali hati saya. Terluka sekali. Terus lalu dia bangun dan mereka berjalan lagi. Berjalan lagi, tak lama kemudian mereka sampai ke oasis. Ya, oasis itu di tengah-tengah padang pasir, ada air, ada pohon. Dan karena mereka kepanasan, mereka langsung cepat-cepat pergi ke air itu.
Dan teman yang tadi ditampar pipinya, dia karena begitu cepat-cepatnya, tergesa-gesanya dia mau masuk ke air, dia kepleset. Dan dia terjatuh di dalam airnya. Dan karena dia tidak bisa berenang, dia mulai gugup dan dia mau tenggelam. Temannya datang dan membantu dia, menyeret dia dari air sampai ke darat. Dan dia berkata, oh terima kasih engkau telah menyelamatkanku. Lalu dia berdiri dan dia lihat ke kiri, lihat ke kanan. Oh, dia lihat di sana ada batu. Dan waktu dia pergi ke batu itu, dia ambil pisau yang ada di kantongnya dia ambil dan dia mengukirkan di batu, hari ini teman saya menolong saya, menyelamatkan saya, dan sehingga saya tidak tenggelam. Terima kasih. Temannya melihat orang ini, dia bingung. Dia katakan, saya nggak ngerti. Kenapa? Tadi waktu saya tampar pipimu dan kau sakit hati, engkau tulis di pasir. Hari ini teman saya menampar pipi saya sakit hati. Nah, sekarang waktu saya menolong engkau, menolong kamu kok mengukir di batu. Teman saya menolong saya. Jawabnya, ya memang mesti begitu. Kalau hati kita disakiti oleh orang lain, kita harus menulisnya di pasir. Karena apa? Karena nanti kalau angin datang dan meniup pasir itu, hilang tulisan itu. Jadi kita bisa lupakan. Kita bisa mengampuni orang yang berbuat salah atau yang menyakiti hati kita. Tapi kalau seseorang melakukan yang baik, patut kita mengingatnya sampai lama. Maka dari itu harus kita ukir di batu. Jadi saudara-saudara, kalau ada yang menyakiti hati, ada yang melakukan hal-hal yang tidak baik, jangan diukir di batu. Seringkali kita ini malah terbalik. Yang tidak baik kita ukir di batu. Besokannya kita lihat lagi, wah itu, si dia itu, waduh cilaka. Ya. Besokannya dilihat lagi supaya ingat-ingat. Jangan saudara-saudara. Ditulis di pasir. Supaya nanti kalau angin meniup, sudah hilang. Kita balik lagi ke pasir. Ah, kemarin saya tulis apa ya? Nggak bisa ingat lagi saudara-saudara. Ya. Ampunilah. Kalau kita mengampuni, maka iman kita bisa bertumbuh. Waktu kita berdoa, Tuhan akan mendengarkan doa kita. Jadi saudara-saudara, marilah kita terus menumbuhkan iman kita. Supaya menjadi lebih kuat. Supaya kita bisa mengatakan kepada gunung, terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut. Ingat bahwa iman seperti ini hanya bisa kita punyai kalau kita percaya dengan kuasa doa. Dan kita berdoa penuh dengan keyakinan, tanpa ragu. Dan kita berdoa sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan ingatlah, kalau kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah pada kita, maka iman kita akan dihambat. Sikap yang tidak mau mengampuni itu akan menghambat pertumbuhan iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami ingin memberi syukur karena Engkau telah mengingatkan kami untuk mempunyai iman yang kuat. Dan Engkau telah mengajarkan kepada murid-murid-Mu dan juga kepada kami. Iman yang kuat itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita berdoa dengan tekun. Kalau kita berdoa dengan percaya. Kalau kita berdoa
penuh dengan keyakinan Engkau akan memberikan. Dan juga kalau kami berdoa sejalan dengan kehendak-Mu. Ingatkan kami juga Bapa untuk selalu mau mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kami, orang-orang yang bersalah kepada kami. Ampuni. Ajarkan kami untuk mengampuni seperti Engkau telah mengampuni kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sekarang saudara-saudara, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli untuk mengingatkan kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri kebaktian ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Di Jalan Hidupku. Senantiasa berjalan serta
Saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber sejahtera melengkapi kalian dengan segala yang baik yang kalian perlukan untuk melakukan kehendak-Nya. Semoga dengan perantaraan Yesus Kristus, Allah mengerjakan di dalam kita apa yang diinginkannya. Hendaklah Kristus dipuji selama-lamanya. Amin.